Selamat pagi Bu Desi. Di sini pada kesempatan kali ini saya Kevin Putra Maratama Nalu dari kelas 11 4 absen 19 dan Saya Agustinus, absen 1 dari 11/4. jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai tugas PAS kami yang mengenai chatbot. Nah, jadi pertama-tama yang kita butuhkan adalah project terlebih dahulu. Jadi yang akan kita namakan sebagai PAS. Nah, baik. Jadi untuk pada tampilan awal ini mungkin agar lebih baik kita akan menghilangkan pertama-tama title dan status bar agar ini tampilannya menjadi lebih bersih. Kemudian kita perlu sebenarnya ini tidak terlalu perlu, namun lebih baiknya kita menambahkan di sini vertical scroll arrangement Supaya lebih rapih. Jadi kita akan memenuhkan biar dia itu tampilannya penuh. Terus size-nya ini kita bikin di 90% karena di pada bagian bawah akan kita isi dengan horizontal. Nah, jadi horizontal ini juga akan kita berikan width yang penuh. Baik. Jadi Nah, jadi di sini kita nonin biar dia itu nggak ada warnanya. Baik. Nah, jadi setelah itu yang pertama-tama kita akan tambahkan, mungkin di sini kita akan taruh lagi horizontal pada bagian sini untuk menambahkan judul. Kita penuhin juga. Lalu kenapa horizontal? Biar tulisannya itu ke tengah. Sedangkan kan kalau vertikal itu dia ke bawah gitu. Jadi untuk menambahkan judulnya itu label. Nah, jadi di sini tuh nanti kita bikin di center. Jadi nanti di sini tuh dia di tengah labelnya. Biar gede kita bikin di fontnya 25. Mungkin untuk teksnya itu chatbot. Nah, jadi itu di sini tuh dia udah kelihatan chatbot. Kemudian habis itu kita akan nambahin Buat di bawah. button itu nanti yang buat back itu. Oh. Nah, jadi untuk yang kedua itu Label. kita nambahin label ya. Ya, label. Labelnya itu kita taruhnya bukan yang di horizontal lagi, tapi di yang bagian vertikal ini. Nah, jadi tuh di sini biar bagus juga kita bikin di center. Nah, habis itu apa sih kegunaannya label di sini itu nanti itu buat input dari chatbotnya sendiri. Jadi lebih baiknya misalnya kayak chatbot pada umumnya itu hi. Nah, jadi nanti di sini tuh chatbotnya sendiri kayak akan menawarkan bantuan. Jadi di sini. Nah, kemudian untuk yang pada bagian bawah yang tadi udah kita sisakan sendiri itu kita taruh tombol apa? Button. Bukan button. Text box ya? Ya, text box. Jadi text box ini kita bikinnya nggak full 90%. Kita kecilin sedikit di 80 dan kita akan nambahin button di sebelah text box. Di sini kita akan mungkin kirim. Nah, jadi kegunaan itu nanti ini tuh buat tempat kita input. Nah, hasil dari inputnya nanti akan masuk dan kita masukin itu dari button yang ada di sini. Nah, di situ kita perlu menambahin pada bagian media. Nah, yang kita perluin itu di situ ada text to speech sama selanjutnya ada di sebentar. Oh iya, kita di sini akan ketik aja speech recognizer dan yang terakhir chatbot itu sendiri. Tapi sebelum itu untuk text to speech ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhin ya sama speech recognizer ini, karena ini tuh untuk penambah aja gitu. Jadi kalau untuk chatbotnya aja sendiri bisa buat chatbotnya aja. Ini tuh cuma buat biar dia bisa ngeluarin suara gitu. Nah, jadi ini tuh udah selesai. Mungkin pada bagian text box ini tuh bisa kita ganti aja pada hint itu nanti dia kayak bakal muncul di sini sebelum kita ngetik. Jadi kayak masukkan pesan Anda.
Nah, jadi nanti pas kita lihat di sini itu bakal ada pesannya gitu. Nah, jadi mungkin untuk dasarnya ini cukup ini aja. Tapi kalau untuk nambahin detail-detail yang biar lebih bagus itu bisa ditambahin sendiri. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian blog. Jadi di bagian blog yang pertama kita akan masukkan button. Jadi button yang ini tuh jadi saat kita mencet tombol klik, nah nanti itu semua program itu bakal berjalan gitu. Nah jadi fungsi ini tuh jadi kalau udah diklik tombol kirimnya, nanti dia bakal manggil untuk yang chatbotnya untuk melanjutkan. Jadi ini itu kan di sini ketika button satu diklik memanggil chatbot untuk menjawab pertanyaan dari yang tadi textbox sudah kita isi, masukkan pertanyaan Anda. Jadi pertanyaan yang dari textbox ini akan dijawab oleh chatbot. Jadi yang textbox satu ini yang awalnya hai saya bisa bantu ini dia akan berubah jadi jawabannya gitu. Ya, jadi sembari si Agus ini akan membuatnya. Jadi seperti yang udah tertulis when chatbot get response. Nah, jadi maksudnya itu ketika chatbot ini udah dapat respons dari pertanyaan yang udah kita masukin di label tadi. Nah, jadi waktu udah kita masukin pertanyaan, nah baru nanti chatbot ini akan ngerespons sesuai dari codingan yang blok yang kita buat ini. Terus di sini itu pada program yang kita buat ini blok ini itu untuk pada program tadi yang text to speech. Nah, jadi kan ketika udah merespons si chatbotnya itu seperti yang terlihat kita akan men-set ini si label 1 yang pada label 1 tadi teks yang apa yang bisa saya bantu, dia itu akan berubah menjadi jawaban dari yang pertama yang chatbot confirms question. Nah, jadi yang seperti udah bilang Agus tadi, tulisannya akan berubah menjadi respons dari si chatbot itu sendiri. Nah, jadi pas udah jawabannya itu udah terganti dengan jawaban dari chatbot sesuai pertanyaan yang udah kita ajukan, si chatbot ini akan menawarkan do you want me to read it. Nah, jadi maksudnya itu dia itu kayak bakal ngeluarin suatu mic gitu yang untuk kita merespon dari pertanyaan si chatbot ini. Nah, ini untuk bloknya sendiri itu ada di sini ketika speech recognizer ini untuk dia itu untuk merespon apa sih kayak pas udah ditanyain dari text to speech do you want me to read it. Nah, jadi pas kita itu bakal merespon dan responnya itu akan dimasukin ke sini. Nah, jadi untuk yang pertama ketika speech recognizer ini atau yang mereka dengar dari kita itu jawabannya tidak, itu akan ngebuat si text to speech-nya ini merespon kita dengan jawaban baik, terima kasih. Nah, jadi sesuai yang udah dibuat si Agus, jadi maksudnya ketika ditanyain oleh call to speech ini do you want me to read it, terus kita akan jawab tidak, dan speech recognizer ini akan merespon kita dengan jawaban tidak, terima kasih. Nah, sedangkan untuk yang kedua, ketika kita merespon ya, maka responnya akan berbeda dengan yang pertama. Nah, sedangkan untuk yang itu beda ya, beda yang itu. Nah, ketika kita jawabnya iya, maka speech recognizer ini akan mendetek dan akan segera membacakan label 1, yang dimana label 1 itu merupakan hasil dari jawaban yang
kita tanya pada chatbot. Nah, sehingga dari chatbot ini akan merespon kita dengan jawaban yang sesuai oleh chatbot. Itu yang dikerjakan oleh speech recognizer. Nah, jadi untuk codingannya sendiri ini selesai. Jadi tampilan akhirnya itu di sini, blok-bloknya itu yang kita butuhkan hanya segini saja. Nah, namun karena ini hanya bentuk mentah dari yang kita buat, maka kita akan berlari kepada project yang sudah kita kerjakan. Jadi pada project yang sudah kita kerjakan sendiri kemungkinan sama ya. Jadi untuk blok-bloknya juga sama, namun di sini kita tambahan untuk button menuju tampilan awal, di mana tampilan awal kita sendiri itu bentuk home. Nah, jadi pada tampilan kita ini sendiri bisa dilihat ini kita hanya menambahkan detail-detail kecil supaya tampilan itu lebih menarik untuk dilihat. Baik, kita selanjutnya akan melanjutkan kepada bentuk yang akan kita lihatkan dari HP. Ini stop aja. Baik, selanjutnya setelah kita telah menyelesaikan blok-blok coding tersebut, maka kita dapat menyambungkannya kepada connect dan AI composition. Nah, jadi kita akan menyambungkannya terlebih dahulu di HP. Nah, jadi di sini tuh dia akan menyambung. Dia akan nyambung dulu dari PC-nya. Bisa ditunggu sebentar. Baik, nah jadi ini kalau udah hilang berarti dia udah selesai. Nah, baik. Nah, jadi untuk tampilannya sendiri itu bisa dilihat kalau dari situ mungkin udah kelihatan ya. Jadi untuk yang pertama kita membuat menu home. Mungkin sebelumnya kita mau buat program lain, namun mungkin kita akan buat chatbot terlebih dahulu. Nah, jadi untuk button yang pertama ini mungkin akan kita perlihatkan dahulu. Untuk pada yang pertama ini kita hanya buat sebagai alternatif untuk mengubah pada screen yang selanjutnya. Nah, jadi setelah kita klik, dia akan berubah kepada screen yang selanjutnya. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Kalau di sini mungkin dia udah berubah ya. Nah, baik. Nah, jadi di sini tuh dia udah berubah. Dapat dilihat pada bagian pertama. Halo, ada yang bisa saya bantu? Nah, setelah itu kita dapat dilihat ya tadi udah dari text box yang kita masukkan di hint-nya itu masukkan pertanyaan Anda. Nah, jadi itu sebagai acuan hanya untuk sebagai biar kelihatan gitu. Ini tuh bawah sebuah text box untuk memasukkan pertanyaan. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan yang akan kita tanyakan, apakah AI itu? Nah, jadi setelah kita memasukkan pertanyaan yang kita masukkan, sudah terdapat tombol button di bagian bawah kanan yang bisa dapat kita klik. Do you want me to read it? Baik. Jadi setelah kita mendengar kata-kata dia, kita dapat menjawabnya pada bagian Google tersebut. Sebentar. Baik ya. Jadi kalau mungkin itu kan kita jawabnya tidak sesuai dengan input yang udah kita setting, jadi dia tidak akan meresponnya dengan baik. Nah, namun untuk selanjutnya kita akan merespon sesuai pertanyaan yang udah kita masukkan dalam blog. Do you want me to read it? Yes. Sorry. Sebentar. Pilihannya tidak dan iya. Do you want me to read it? Tidak. Baik, terima kasih. Nah, jadi terdengar setelah kita ngomong tidak itu, dia akan mengucapkan baik terima kasih sesuai blok yang tadi. Namun untuk respon yang berbeda yaitu Do you want me to read it? ya. AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan. Nah, jadi setelah kita mengucapkan pada speech recognizer tersebut akan mendengar dan merespon sesuai blok kode yang sudah kita buat. Seperti yang sudah terlihat, tadi kalau kita jawabnya itu tidak, maka dia akan merespon dengan baik terima kasih. Sedangkan jika kita jawab iya, maka dia akan merespon dengan hasil dari label 1 yang sudah berubah tadi. Nah, baik. Jadi dapat kita lihat bahwa chatbot sudah dapat kita buat dan dapat kita buat sebagai merespon dengan suara atau speech recognizer dan text to speech. Nah, jadi pada tombol bagian atas kiri juga dapat kita lihat tombol yang berfungsi untuk membalikkan kepada menu awal. Ya,
Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Kiranya ada kesalahan yang mungkin kita lewatkan, namun akhir kata dari kami semoga dapat membantu untuk orang yang membutuhkan tutorial membuat chatbot. Sekian dari kami, terima kasih.